Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Thumma amma ba'd. Insyaallah dengan taufik dan pertolongan dari Allah semata, kita akan mulai pada petang hari ini 29 Jumadil Ula 1443 Hijriah, bertepatan dengan 3 Januari 2022 Masehi. Kita akan mulai kajian perdana berkaitan dengan Al-Qawaidul Fiqhiyah atau kaidah-kaidah fiqih, karya dari Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Al-Qawaidul Fiqhiyah merupakan salah satu dari umdah atau pilar utama cabang ilmu wasilah yang menopang seorang muslim untuk dapat memahami hukum-hukum syar'i. Karena ilmu itu terbagi menjadi dua: ilmu ghayah, ilmu puncak, yaitu pengilmuan terhadap permasalahan-permasalahan agama atau pengilmuan terhadap hukum-hukum syar'i, di mana dengannya seorang hamba dapat merealisasikan dengan baik, benar dan tepat penghambaan dirinya kepada Allah Ta'ala, yang untuk itu seorang hamba itu diciptakan, sebagaimana dalam firman Allah di dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan dalam rangka agar mereka itu beribadah kepadaku, mentauhidkan aku. Itu adalah ilmu ghayah. Dan yang kedua adalah ilmu wasilah atau al-wasitah, yaitu pengilmuan terhadap perkara-perkara yang dapat menghantarkan atau menjembatani seorang muslim untuk dapat memahami ilmu ghayah. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, yang dimaksud dengan ilmu ghayah yaitu mewujudkan penghambaan diri kepada Rabb semesta alam. Sama saja apakah itu dalam bentuk i'tiqad atau hal-hal yang berkaitan dengan tauhid dan keimanan, maupun dalam bentuk amaliyah atau hal-hal yang berkaitan dengan fiqih ibadah dan muamalah, seperti salat, puasa, zakat, haji, muamalah seperti nikah, jual beli, talak dan yang semacamnya. Yakni tentang halal dan haram, tentang apa yang boleh dan tidak boleh. Ini semua adalah ghayah, bentuk penghambaan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua tidak dapat terrealisasi dengan baik melainkan dengan mengilmui ilmu wasilah atau ilmu wasitah, ilmu yang memperantarai dan menjembatani seorang muslim untuk dapat sampai ke dalam ilmu ghayah tadi. Yaitu dengan ilmu-ilmu wasilah tadi dia dapat memahami ilmu ghayah. Dan ilmu ghayah terdeskripsikan melalui 3 perkara. Yang pertama adalah dalil. Apa itu dalil? Yang dimaksud dengannya yaitu tekstual Al-Quran dan Sunnah, atau dalam istilah usul al-fiqh, khitabu syar', tekstual Al-Quran dan Sunnah. Ini dalil. Dan di sana yang kedua adalah madlul. Apa yang dimaksud dengan madlul? Yang dimaksud dengannya adalah konsekuensi atau hasil dari apa yang ditunjukkan oleh tekstual suatu dalil. Jadi di sana ada dalil dan di sana ada madlul. Atau dalam istilah usul fiqh, madlul itu adalah maqtadahu khitabu syar', konsekuensi atau hasil dari apa yang ditunjukkan oleh tekstual atau lafaz suatu dalil. Contohnya misalkan sebuah dalil dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-43 misalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in." Tegakkanlah salat, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini adalah sebuah dalil tekstual dari Al-Quran. Madlulnya adalah perintah atau konsekuensi atau hasil dari apa yang ditunjukkan oleh tekstual dalil tadi, yaitu sebuah perintah untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan salat bersama orang-orang yang salat. Maksudnya berjamaah, warka'u ma'ar raqi'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Mengapa begitu? Karena tekstual yang disebutkan adalah perintah, yaitu fi'il amr. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u. Ini semua adalah tekstual perintah. Dan tekstual perintah atau fi'il amr pada suatu dalil itu tidak bisa lepas dari 2 kemungkinan. Yang pertama, perintah yang sifatnya jazim atau harus, maka ini konsekuensi hukumnya adalah wajib untuk dilaksanakan. Dan yang kedua, perintah yang sifatnya ghairu jazim atau tidak harus, maka ini hukumnya, konsekuensi hukumnya adalah sunnah. Maka kita kembali lagi kepada 2 titik yang telah kita bahas, yaitu dalil dan madlul. Kita tidak bisa memastikan bahwasanya madlul yang ditunjukkan oleh dalil pada firman Allah di ayat 43 di surat Al-Baqarah
bahwasanya dalil yang ditunjukkan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan salatlah bersama orang-orang yang rukuk, tidak bisa kita pastikan bahwasanya tekstual perintah dalam ayat tersebut adalah wajib. Yang dapat kita tetapkan hanyalah sebatas sebuah perintah, bahwasanya itu adalah perintah. Maka untuk dapat sampai kepada suatu kesimpulan madlul yang tepat atas sebuah dalil tertentu, kita membutuhkan pihak ketiga, yaitu wasithah atau wasilah, perantara, yang menjadikan sebuah dalil dan madlul menjadi terkoneksikan dengan tepat sasaran. Nah, wasithah tersebut diantaranya adalah ilmu al-qawaidul fiqhiyah dan usul fiqh, atau al-qawaidul usuliyah. Nah, di antara kaidah usul fiqh yang telah diletakkan oleh ulama adalah rumusan al-amru al-mutlaq yaqtadi al-wujub. Tekstual perintah yang sifatnya mutlak itu berkonsekuensi hukum wajib. Ini adalah salah satu contoh dari kaidah usuliyah. Tekstual perintah yang sifatnya mutlak itu berkonsekuensi hukum wajib. Maka dengan perantara wasilah wasithah kaidah usuliyah ini tadi, kita dapat definisikan atau kita dapat menemukan sebuah satu titik kesimpulan terhadap madlul yang tepat terhadap dalil di surat Al-Baqarah, tekstual perintah aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in, itu adalah berfaedah wajib. Dari sisi mana kita dapat memahami tekstual dalil tadi dan menentukan madlul yang tepat sasaran, yaitu bahwasanya menegakkan salat, menunaikan zakat, dan salat berjamaah itu hukumnya wajib, dengan perantara atau dengan wasilah kaidah usuliyah tadi yang telah dirumuskan oleh para ulama, yaitu al-amrul mutlaq yaqtadil wujub. Tekstual perintah itu berkonsekuensi hukum wajib. Karena tekstual dalam ayat di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-43 tadi adalah perintah fi'il amr, maka berarti hukumnya wajib. Maka sebelum ana jelaskan lebih lanjut, ada baiknya untuk kita memahami apa itu qawaidul usul dan qawaidul fiqh. Al-qawaidul usuliyah adalah kaidah-kaidah atau rumusan-rumusan tekstual bahasa Arab yang dirumuskan di atas acuan dasar ilmiah yang telah baku, di mana dimaksudkan dengannya adalah untuk memahami tekstual suatu dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang dirumuskan dan diformulasikan oleh para ulama dari hasil penelitian yang mendalam dan menyeluruh terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Contohnya yang merupakan kaidah usul fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama adalah kaidah al-amrul mutlaq yaqtadi al-wujub. Tekstual perintah secara mutlak itu berkonsekuensi hukum wajib. Dari mana rumusan kaidah tersebut? Ini kaidah telah diletakkan oleh para ulama ahli usul. Lantas bagaimana mereka meletakkan sebuah rumusan kaidah ini tadi? Yaitu dari penelitian terhadap dalil-dalil yang bertekstual perintah. Bahwasanya di sana terdapat konsekuensi hukuman bagi yang tidak melaksanakan perintah yang ditunjukkan oleh suatu dalil. Misalkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Muddathir di ayat yang ke-42 dan 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan tentang percakapan antara penduduk surga dan penduduk neraka. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Para penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian dijebloskan ke dalam neraka? Maka penduduk neraka pun mengatakan, qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata, kami dulu bukanlah termasuk orang-orang yang salat. Allah menetapkan pemberlakuan azab atau hukuman bagi orang yang tidak salat. Maka ini menunjukkan bahwasanya firman Allah di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-43 adalah wajib. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Maka ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena ternyata di sana ada dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwasanya penyelisihan terhadap suatu tekstual perintah ini berkonsekuensi hukuman atau adab. Dan adab diberlakukan tidaklah terkecuali melainkan karena meninggalkan suatu perkara yang wajib. Dan juga keumuman firman Allah di surat An-Nur misalkan di ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka waspadalah, berhati-hatilah bagi orang-orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Rasul. Berhati-hati dari apa? Berhati-hatilah, dikhawatirkan mereka akan tertimpa fitnah, yaitu penyimpangan, kesyirikan, atau akan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Maka ini menunjukkan dalil-dalil yang ada ini menunjukkan bahwasanya tekstual perintah yang ada di dalam dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah, itu secara garis besarnya adalah berkonsekuensi hukum wajib. Maka dari sini para ulama ahli usul menetapkan sebuah rumusan
sebuah kaidah yang dibangun dari tekstual bahasa Arab, di mana dirumuskan di atas acuan dasar ilmiah yang dihasilkan dari memahami tekstual suatu dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Nah, maka mereka menetapkan sebuah kaidah usuliyah, al-amrul mutlaq yaqtadi al-wujub. Konsekuensi perintah yang bersifat mutlak itu berkonsekuensi hukum wajib. Maka diambil dari rumusan ini, setiap tekstual perintah yang datang di dalam dalil, yaitu dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka hukum asalnya adalah wajib. Naam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.